Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik sekalian, kita lanjut materi praktikum basis data. Di hari ini kita masuk ke bab membuat report atau laporan. Jadi laporan ini dibutuhkan ketika kita menginginkan hasil data itu bisa dicetak ke dalam printer ataupun ke dalam format lain yang dibutuhkan, ya. Nah, ada beberapa cara yang dicontohkan di sini untuk membuat report, yaitu yang cara paling mudah adalah tentu saja dengan menggunakan wizard. Contohnya di sini adalah membuat report pada tabel buku. Ya. Nah, Anda bisa membuat report itu bisa dari tabel ataupun query, sama seperti halnya Anda membuat form, ya. Jadi sumber datanya itu bisa dari tabel, bisa dari query. Nah, biasanya report yang dibutuhkan itu cukup kompleks ya laporannya. Nah, biasanya Anda bisa membuat dari query dulu, ya. Sedangkan report-report data master Anda bisa cukup dari sebuah tabel. Ini contohkan dari tabel buku, di mana available field-nya adalah di sebelah kiri. Kemudian kita memilih kolom-kolom yang kita keluarkan dari available field, ya. Di sebelah kiri kita pindah di sebelah kanan masuk ke selected field. Dan selanjutnya nantinya itu akan muncul seperti ini, ya. Jadi ini bisa kita kelompokkan, ya, kelompokkan berdasarkan apa, ya? Berdasarkan kode buku, judul, tahun terbit, eksemplar ataupun pengarang. Itu kalau misalnya Anda ingin kelompokkan, kalau tidak ya tidak perlu Anda kelompokkan, ya. Nah, di sini dicontohkan dikelompokkan berdasarkan tahun terbit, ya, sehingga format laporannya jadinya berubah seperti ini, jadi akan mengelompok ke tahun terbit, kemudian baru nanti kolom-kolom yang lain itu ada di bawahnya, ya. Nah, kemudian nanti Anda bisa mengurutkan field yang Anda ingin tampilkan, ya, itu Anda bisa pilih di sini. Misalnya diurutkan berdasarkan pengarang, ya, atau Anda urutkan setelah pengarang kolom-kolom yang lain. Kemudian juga Anda bisa melakukan summary option atau melakukan perhitungan formula, ya, atau rangkuman perhitungan dengan klik summary option. Nah, di sini Anda bisa lihat nantinya yang bisa dihitung adalah field-field yang dalam tipe data numerik. Apakah nanti itu modenya yang Anda hitung adalah penjumlahan, Anda bisa menggunakan sum atau Anda centang sum. Kemudian Anda bisa pilih AVG, average, Anda bisa centang AVG, nilai minimum dan maksimum misalnya. Anda bisa centang salah satu dari itu atau keempat-empatnya. Nah, di sini ada detail dan summary-nya atau summary only. Nah, di sini dicontohkan tentang semuanya, ya. Kemudian dia sumnya detail dan summary, dan mengkalkulasi persentase dari totalnya, ya. Lalu next, layout-nya dalam bentuk step, block, sama outline, ya Anda bisa pilih, Anda bisa tentukan sendiri. Lalu orientasinya apakah dalam bentuk portrait ataupun landscape, ya. Nah, ini dicontohkan beberapa bentuk mode dari step, block, dan outline. Oke, kemudian lanjut next, lalu tentukan judul report-nya. Ya, misalnya di laporan buku, dan nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ketika Anda jalankan, nah dia akan bentuknya jadinya seperti ini, ya. Dia sangat detail sekali.
untuk membuat laporan bukunya. Saya akan mencoba mempraktekkan langsung di ini ya, di Microsoft Access-nya. Saya akan mencoba pertama kali itu membuat report pada tabel anggota misalnya ya. Itu kita klik create, lalu kita pilih report. Ya, ini ya. Klik. Nah, ini langsung seperti ini yang munculnya ya. Ini dalam bentuk yang versi sederhana ya. Sederhana, Anda tinggal langsung menjalankan. Ini view. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau report sederhana dan ini bisa Anda print ya ke dalam printer. Oke, ini ya versi sederhananya. Ini kita tutup aja. Oke, kemudian ada versi yang lain yang klik report wizard. Ya, kalau tadi report langsung terbentuk reportnya secara otomatis, ya, langsung jadi instan gitu ya, tanpa ada pemilihan dari apa saja yang kita munculkan di kolom-kolom reportnya. Ada yang dengan menggunakan report wizard. Ya, klik report wizard, Anda pilih di sini tabelnya apa, ya Anda munculkan ya tabel bisa query ya. Pertama saya contohkan query-nya dulu. Wah, maaf, tabelnya dulu ya, sumber datanya dari tabelnya dulu. Saya pilih tabel anggota, saya munculkan bisa semuanya atau salah satu atau beberapa saja ya. Next. Nah, di sini Anda ingin menggrupkan atau enggak gitu ya. Ini yang pertama Anda grupkan ya. Misalnya ini kan tabel master saja ya, nggak perlu digrupkan. Ya, tidak ada kesamaan di sini. Kita next saja. Nah, kemudian kita urutkan berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan nama. Kalau misalnya nama ada yang sama, mungkin berdasarkan nomor anggota ataupun alamat. Contohnya saja, saya urutkan berdasarkan nama. Next. Layoutnya kolumnar, tabular, dan justify agak beda dengan yang tadi ya. Yang di materi, di akses saya ini agak beda. Misalnya yang mode kolumnar seperti ini. Ataupun tabular. Contohnya adalah yang tabular, biasanya yang default dalam mode tabular ya. Beberapa kolom dibagi-bagi ya di dalam mode horizontalnya. Lalu orientasinya bisa portrait, bisa landscape ya. Tentunya Anda sudah paham orientation portrait sama landscape. Next saja, kemudian di sini Anda isikan judul dari reportnya, ya, misalnya adalah anggota. Klik finish. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya. Ada kolom nama, nomor anggota, dan alamat, dan seterusnya. Ya. Ini bisa kita redesign. Ya, misalnya nama ini kita format. Oke, kita format, saya ingin membuat tulisannya jadi agak lebih besar. Nah, ini ya. Bisa kita atur nama, ini bold, nomor anggota, ini tadi nama ukurannya 14, nomor anggota juga saya set 14 bold, atau ini saya format pointernya saya kopikan ke alamat. Oke ya. Setelah itu coba kita run. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita redesign lagi. Misalnya kita tambahkan garis, ya garis. Nah, seperti ini. Coba perlebar ya garisnya, modelnya seperti apa.
nggak rapi, kita ulang lagi. Kita buat yang lurus. Oke ya. Itu garisnya, ukurannya mungkin nanti aja ini. Coba kita lihat ukurannya. Sementara ini dulu kita coba jalankan. Ya, ini ya garisnya. Kemudian misalnya pemisah kolom. Ya, pemisah kolom. Ada garis seperti ini. Ini juga. Oke, di sebelah kanan kiri misalnya. Nah, misalnya ini, coba kita lihat. Nah, ini belum nyambung, berarti ini harus kita dekatkan sini ya. Kalau ininya, garisnya itu harus kurang ke atas. Ini harus mentok. Nah, dibuat seakan-akan dia nyambung. Nah, ini kan sudah nyambung. Sebelah kanan, ini sudah nyambung, ini sudah nyambung. Tinggal yang ini ya, tinggal Anda sesuaikan. Nah, itu misalnya ada bermain garis seperti ini ya laporan, ya Anda tinggal sesuaikan saja ya. Nah, untuk desainnya. Nah, kemudian kita coba membuat dari query ya. Kita buat query itu biasanya kompleks. Ya, query yang kompleks. Oke, kita query design. Kita munculkan dari semua tabelnya. Kita munculkan nomor anggota, nama, lalu kode WCD yang dipinjam, judul, harga sewa, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, ini kita simpan. Query-nya adalah saya namakan query pinjam. Pinjam ya. Nah, oke, kita bisa membuat selanjutnya report wizard. Ya, ini kita pilih dari query pinjam yang dimunculkan nomor anggota, nama, kode VCD, judul, harga sewa, semuanya lah ya. Oke, kemudian nanti munculnya itu bisa jadi seperti ini ya. Yang kita grupkan itu biasanya nomor anggota dan nama itu pinjam VCD apa saja ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Next saja. Oke, ya ini next saja seperti ini ya. Anda bisa kelompokkan misalnya dia pertanggal pinjam itu juga bisa ya. Kita kelompokkan pertanggal pinjam dia gini ya. Dia pinjam apa saja juga bisa gitu. Next. Urut misalnya tanggal pinjamnya. Ini bisa kita summary. Misalnya harga sewa kita sum. Atau ini kita pilih yang contohnya summary only. Next. Modenya boleh seperti ini ya, stepped. Ya, ternyata layoutnya kalau misalnya dia ada grupnya, layoutnya berubah. Ya, layoutnya berubah ya. Jadi ada 3 layout, stepped, block, dan outline ya ketika kita memilih grup data. Oke, next saja kita namakan laporan pinjam. Oke, finish. Oke, dia akan membuatkan laporan
berdasarkan query tadi ya. Nah, ini hasilnya, kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya adalah ini. Dan ini agak nggak begitu bagus ya. Laporan pinjam nomor anggotanya, dia pinjam apa saja di sini. Nah, model keluarnya seperti ini, tapi ini kita close dulu, kita lihat di tabel pinjam. Nah, isinya kan ini ya. Kalau kita query pinjam, munculnya kan harusnya seperti ini. Nanti per Jonathan, per nomor anggota Jonathan, dia pinjam apa saja, kan keluarnya seperti itu harusnya. Nah, di sini Anda lihat, ini malah nggak sesuai yang kita inginkan ya. Harusnya per tanggal pinjam ini, nanti keluar apa saja. Berarti nanti yang detailnya harus kita centang. Ya, detailnya harus kita centang. Ya, kita ulang dari awal. Ini kita close dulu. Ini kita hapus ya. Nah, langsung saja lah ya. Ini tombol hapusnya nggak keluar. Langsung delete saja. Oke. Kita create lagi report wizard. Dari query pinjam, kita munculkan semua. Nanti outputnya, kita outputkan seperti ini dulu ya. Tidak kita grupkan dulu. Kita grupkan. Dia urut tanggal pinjam, next. Tidak perlu summary dulu. Modenya ini. Laporan pinjam 1. Ya, modenya yang pertama. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, dia tanggal pinjamnya ini, kemudian dia pinjam apa saja di sini. Nah, ini mode yang pertama ini kurang bagus, ya berarti kita harus redesign kembali. Mungkin modenya adalah landscape, ya karena kolomnya tadi kurang besar. Kita coba resize. Oke, yang kurang tadi itu, nah, kita coba ini ya. Ini yang kita geser, yang versi detailnya. Ini kita lebarkan, judulnya juga begitu. Ini ada garis ya. Ini kita lebarkan juga, ini kita geser. Kode VCD tadi sudah muncul semua ya, tinggal tanggal pinjam. Nah, kita coba ini, kita run. Nah, ini kan keluar ya, tanggal pinjamnya seperti ini. Kemudian, kalau yang atas ini adalah header-nya ya. Header-nya harus kita geser juga sebelah kanan. Kalau kita geser, ini ke sini, ini header-nya ternyata. Kalau isinya di detail ya, ini kita geser ke sini. Ini harga sewa. Nah, ini bisa kita spasi gini ya. Terus ini kita buat lebih besar tulisannya, kita bold. Contohnya ini. Ya, kemudian judul kita geser sebelah kanan, ini juga kita lebarkan, kita bold juga. Lalu kode VCD ini juga kita besarkan tulisannya. Pinjam, tanggal pinjamnya kita lebarkan juga. Nah, ini ya.
Nah, ketika kita run, hasilnya lebih baik. Ya. Oke, ini yang format yang pertama. Kita simpan dulu. Kita coba yang kita grupkan tapi nggak summary. Oke, break lagi, report wizard, query pinjam semuanya. Ini kita kelompokkan berdasarkan anggota dulu sama dengan yang tadi ya. Nah, ini grupnya kita kelompokkan tanggal pinjam. Ya. Next, ini kita urutkan tanggal pinjam. Summary option-nya nggak perlu. Nah, kita coba. Modenya adalah landscape, biar lebih lebar ya. Kita namakan laporan pinjam 2. Oke, finish. Nah, hasil akhirnya nanti tanggal pinjam, ini urutan, kita kelompokkan berdasarkan urutan bulan, itu seperti ini. Nah, nanti tanggal pinjam tinggal kita lebarkan ya. Ini kita lebarkan kembali supaya terlihat. Oke, profil CD-nya kita geser, tanggalnya kita perlebar. Oke, kita coba. Nah, hasilnya muncul ya. Nah, sekarang kita masukkan lagi, tapi dia minjemnya bukan bulan 5, tapi bulan 4. Nanti kan akan ngelompok sendiri mestinya. Oke, kita lihat, kita close dulu. Kita simpan. Tabel pinjamnya. Apa ini ya? Kita masukkan lagi subform Jonathan, dia pinjam lagi A01 itu di bulan April. Dia pinjam lagi A03 di bulan April juga. Nah, seperti ini. Pan ya. Oh, ini nggak berfungsi. Query-nya ada yang saya ubah kan kemarin, belum saya kembalikan ya. Di makronya kemarin saya ubah ya, makanya nggak bisa masuk. Tapi di sini di tabel pinjam kita lihat, oh nggak masuk ya. Oke, saya ulang lagi, misalnya Agus itu pinjam revisi di A02 di bulan Februari misalnya, atau Maret. A04 di bulan Maret. Nah, 11. Oke. Setelah itu kan simpan. Nah, keluar seperti ini ya. Ya saja. Nah, itu hilang. Kalau kita lihat di tabel pinjam, nah, dia ketambahan ini ya. Tadi yang bulan April ketambahan ini. April lah ini ya. 2 ini kemudian bulan Maret ketambahan ini. Kemudian kita lihat laporan pinjamnya. Nah, dia akan mengelompokkan seperti ini ya. Di bulan April dia pinjam apa saja, di bulan Mei juga pinjam apa saja ya di Jonathan ini. Ya. Yang aku juga begitu, tadi bulan Maret pinjam 2 ya, dan akan muncul seperti ini. Oke, itu yang bisa saya contohkan. Kita lanjut berikutnya dengan cara ya yang ini ya, detail summary-nya. Ya, detail summary-nya.
itu belum kita praktekkan lagi. Oke, kita akan membuat lagi versi yang ketiga, ya, laporan versi ketiga. Ya, kita grupkan sama anggota, kita buat tanggal pinjam, sedangkan ini urut tanggal pinjam, summary option-nya, detail dan summary kita pilih yang sum saja. Ini juga dikalkulasi persen of total for sum. Oke, next. Bentuknya landscape saja. Kita namakan laporan pinjam 3. Oke, finish. Dia melakukan create laporannya, ya ada prosesnya. Nah, di sini Anda bisa lihat ada detailnya ya, detailnya ini yang dipinjam, kemudian summary-nya, sum-nya ini, ya. Tadi berdasarkan tanggal pinjam, ya. Kalau kita tadi sum-nya belum kita pilih ya, sum-nya tadi sum apa? Misalnya kalau kita lihat desainnya dulu, mestinya yang di sum adalah jumlah harga sewanya ya, harusnya gitu. Ini kita lebarkan aja, jadi ketahuan sum-nya tadi yang numerik itu harga sewa. Kalau yang selain harga sewa nggak bisa di sum. Nah, gini ya, ini juga kita perlebar. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, jadi di sini sum-nya adalah sum harga sewanya ya, 30.000 tambah 2.000 tambah 30.000 tambah 10.000. Tambah 10.000 jadinya 72.000. Dia presentasinya dari totalnya itu adalah 33% ya. Tadi tidak tahu, summary-nya persentase berdasarkan apa, saya agak lupa tadi. Nah, semuanya juga begitu ya. Ini laporan sangat detail. Ya, laporan sangat detail dari laporan pinjam. Nah, ini ada header yang tertumpuk, ini Anda bisa edit saja. Nah, ini apa ini? Ini bisa kita hilangkan. Nah, gini. Nah, akhirnya jadinya seperti ini ya. Ini Anda bisa edit lagi dengan sesuai dengan hasil yang terbaik ya. Oke, kita lanjut. Setelahnya itu membuat report dengan design view ya. Ini mulai dari awal. Ya, mulai dari awal misalnya membuat report berdasarkan query ya. Nah, ketika Anda sudah membuat query, ini kan ada query view-nya. Query view-nya Anda bisa masukkan ke record source. Ya, di datanya itu diklik record source, masukkan ke sini. Nah, kemudian berikutnya Anda klik add existing field. Hasil relasi itu di report-nya. Ini tinggal drag and drop saja. Ya, drag and drop saja. Ya, Anda bisa buat juga group header, nanti dikelompokkan berdasarkan apa di sini. Nah, ini Anda view, jadinya seperti ini. Hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Kita coba praktekkan. Kita membuat ini ya, report design. Report design, lalu kita membuatnya dari sini ya. Ini kan bisa di view query. Ini kita copy, kita masukkan ke report ini di bagian data ya. Kita masukkan sini.
Oke ya. Oke, selanjutnya setelah kita memasukkan record source, kita klik yang add existing field. Nah, kita masukkan di sini satu demi satu. Misalnya nama, ini masuk ke page header ya. Caranya memisahkan nama ini gimana? Oke, saya ulangi lagi. Jadi Anda add existing field, misalnya nomor anggota Anda tambahkan di sini. Setelahnya Anda bisa letakkan yang label ini, Anda masukkan di bagian header. Ya, ini kita geser ini. Kemudian nama, misalnya. Kita geser ke sini. Kemudian judul VCD, ya ini simpel saja. Oke, geser ke sini. Ini cara manual ya, agak ribet juga. Kemudian tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Nggak bisa drag and drop ya. Harus kita akali cut and paste. Nah, ini kita dekatkan sini. Nah, kita bisa coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, munculnya jadinya seperti ini. Nggak terlalu bagus juga ya, tapi Anda bisa redesign lagi. Oke, cara manualnya adalah seperti itu. Anda tinggal menambahkan kolom grup misalnya atau detail dari grupnya. Kemudian perkalian dari beberapa kolom dengan kolom yang lain ya, contohnya jumlah lembur dan upah lembur misalnya. Oke, itu yang bisa saya contohkan adik-adik sekalian. Kemudian berikutnya Anda membuat perancangan report untuk pegawai dan kerja seperti contoh di bawah ini. Ini ada laporan dalam bentuk seperti ini ya. Ada judulnya, ini ada dikasih header. Judul headernya laporan kerja PT Edi Satrianto. Kolomnya ada beberapa, yaitu nomor pegawai, nama karyawan, tanggal kerja, jumlah lembur, dan upah lembur. Kemudian grup headernya tanggal lembur, isinya ada detail NID, nama karyawan, jumlah lembur, dan upah lembur. Nah, gaji totalnya dimasukkan sebelah kanannya. Nah, isinya adalah jumlah lembur kali upah lembur. Ya, lalu tambahkan bonus. Bonus itu seperti ini ya. Jika gaji total lebih besar sama dengan 10.000 dan kurang sama dengan 100.000, maka mendapat bonus sandal. Jika lebih besar dari 100.000 dan kurang sama dengan 150.000, mendapatkan sepatu. Selain itu mendapatkan TV ya. Ini Anda bisa lihat juga contoh-contoh yang di
laporan atau praktikum sebelumnya kan ada itu ya, membuat query, juga seperti itu. Lalu nomor 2, buat laporan untuk relasi tabel buku dan pinjam, buat secara grid report in design view. Lakukan sortir dan grouping untuk data pengarang. Ya, ada 2 topik yang berbeda. Oke, Anda yang nomor 1 bisa pakai query ya, yang ini bisa pakai query juga bisa, atau Anda buat text box-nya itu modelnya seperti ini. Terserah Anda buat query bisa, buat text box dengan formula seperti ini juga bisa. Ya, yang mana yang lebih mudah saya persilahkan. Oke, adik-adik sekalian, itulah materi desain report pada kesempatan kali ini.